Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Dipayunan Guru Agung Syekhuna wal Mursyidina Syafi Hajjal Zaman Syekh Muhammad Abdul Gawas atau Masul Qaddas Lasyirah. Orang munajat ke Allah Subhanahu wa ta'ala, pamugi pangresa Abah Aos Qaddas Lasyirah dipajangkeun umur dunia anak. Amin. Diberkahkeun kesehatan anak. Dikucungkeun kemuliaan karomah barakana kanggo keperluan urang sadayana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keduanya untuk Umi Siti Fatimah, cucu cicit keluarga besar Sirna Rasa, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberkahkan umur dunyanya, diberkahkan kesehatannya, dikucurkan barokah karomah dan kemuliaan alis Islam Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Majlis Narasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus Sayyidul Hajat Bapak Andi sekeluarga dengan miladnya Ibu Is, semoga oleh karomah al-suslah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Majlis Narasa ditambahkan umur dunyanya, diberkahkan kesehatannya, dikabul segala hajat urusan fi dunya wal akhirah oleh ahli silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Majlis Narasa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk ikhwan ahwat Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Majlis Narasa yang hadir di Sayyidul Hajat ini, semoga keinginan kita, hajat kita selalu terhusulkan oleh ahli silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Majlis Narasa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan qabul karamah barakati wa karamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya kedua kalinya datang ke Sayyidul Hajat di dalam acara manaqib. Alhamdulillah, kita semua senantiasa mengamalkan, melestarikan, mengamankan amalan Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Majlis Narasa. Hanya satu kata pengersa Abah, barang siapa yang datang ke tempat manaqib, sama saja dia mentobatkan di dalam dosanya. Yang kedua, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling utama adanya manaqib. Jadi kalau kita dari rumah datang ke sini, itu niatnya itu cuma itu yang paling pertama, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah yang akan datang tidak perlu diharapkan, itu sudah menjadi kepastian. Apa kepastian oleh pengersa Awas? Karena yang datang di dalam manaqib itu hanya mengejar di dalam kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Itu suatu karomah kita yang diberikan oleh pengersa Abah. Jadi kita datang ke manaqib, suatu menembus dosa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karomah sudah disimpan di dalam diri kita. Apa? Lewat talqin zikir. Lewat talqin zikir. Maka bulan ini di dalam Fadail Sudur pengersa Baos menerangkan bulan apa sekarang? Dzulhijjah. Diawali dengan huruf dan. Dan itu diartikan oleh pengersa itu dan zikrullah. Nah, di sini
Bulan ini ada diawali dengan zikrullah. Kita harus tahu apa itu zikir. Siapa di dalam zikir, ada siapa di dalam zikir, ada apa di dalam zikir. Zikir kita apa? Hanya satu, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ada tidak dua? Ada tiga? Ada empat? Tidak ada, hanya satu. Ketika kita mengucapkan la, tidak ada lagi ilaha Tuhan kami illallah, hanya satu Allah kita. Ikhwan akhwat thariqah qadiriyah Naqsyabandiyah Majlisi Narasa. Di dalam kalimat la ilaha illallah, di dalam bertasawuf, menyempurnakan di dalam keinsanan, di dalam ketekikenan Surya Laya Sirnarasa, hanya satu yang diterima oleh kita dari guru musik kita, hanya kalimah talqin zikir. Talqin zikir mengucapkan kalimah la ilaha illallah, di dalam hati hanya zikir, menyebut namanya, mengingat namanya, bersamakan detak jantung kita menyebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka di sini lihat kita gambar Syekh Abdul Qadir, pengersabah Anom, pengersabah Sepuh dan Abah Aus. Di bawahnya tertulis apa? T, Ki, berapa huruf? 3. Baca lagi sebelahnya oleh kita. Berapa huruf? 5. Baca lagi suryalanya berapa huruf? 9. Bila mana orang yang sudah mendapatkan talqin zikir, mendapatkan rukun yang paling pertama adalah ihsan. Ihsan terbagi 3. Ketika kita mendapatkan talqin zikir kalimah la ilaha, keinsanan yang sedang kita olah. Ketika kita menyebutkan kalimah la ilaha illallah, dibahas lagi maha kita awalnya dari Suryalaya. Suryalaya itu tempat kewalian, tempat para wali Allah, tempat menjadikan orang-orang menjadi wali Allah. Maka 9 hurufnya. Apa? Kewalian terutama harus mempunyai yang 5. Apa yang 5? Rukun apa di dalam Islam yang 5? Nah, maka ketika kita sudah mendapatkan keinsanan, maka sempurnakan di dalam keislaman. Apa? Ibadah. Karena di situ semua mengenai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi ini karena terlihat saja. Yang tahu TKN Suryalaya Sirnarasa itu mengandung arti di dalam agama. Namanya boleh bisa kita baca, tapi ada makna yang paling terdalam di dalam agama. Kembali lagi kepada bulan Dzulhijjah. Zikrullah yang diartikan oleh pengersabah dal. Apa zikrullah? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ikhwan awat thariqah qadiriyah Naqsyabandiyah Majlisi Narasa. Ketika kita zikir kalimah la ilaha illallah, ketika hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada penyerangan. Banyak ikhwan yang sering sharing dengan saya. Ketika saya zikir kalimah la ilaha illallah, apakah saya boleh mengingat guru saya, mengersabah Aus? Ada yang seperti itu? Ada? Suka dengar yang seperti ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada. Terkadang kita ingat kepada guru kita. Ada yang ngomong salah tidak sih ketika kita zikir ingat kepada guru kita? Benar. Itu kan. Kadang kita misalkan lagi sholat juga ada ya ikhwan yang berbicara ke saya, "Kiai, kalau saya sholat katanya kalau misalkan saya niatnya makmum kepada pengersabah bosnya di Sinarasa, saya sholat di sini saya merasa jadi makmum pengersabah bos. Allahu Akbar, kita ingat kepada pengersabah bos, boleh tidak Kiai?" Nah di sini. Nah ini apa namanya zikir itu? Zikir itu mengingat siapa? Di dalam zikir yang paling pertama mengingat Allah Subhanahu. Boleh tidak di dalam zikir kita, di dalam ibadah kita ingat kepada guru kita? Boleh tidak? Boleh tidak? Kenapa alasannya bisa boleh? Menyambungkan. Hah?
Ayo. Karena apa yang telah mengenalkan kita kepada Allah. Alhamdulillah. Salah benar. Benar. Salah benar. Benar. Alhamdulillah. Karena apa yang mengenalkan kita dengan la ilaha illallah. Kalau orang yang tidak kenal, pangersa Abah mengenalkan kita talqin zikir mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berarti Abah ada di mana? Di sini. Kalau kita hanya menerima talqin zikir langsung ingat kepada pangersa Abah disebutkan zikir, berarti Abah itu ada di luar la ilaha. Sedangkan sudah jelas di dalam kitab Miftahul Sudur, seorang mursyid, seorang guru mursyid, seorang guru ruh ada di dalam la ilaha bersama dengan la ilaha, senantiasa ada di dalam la ilaha. Kenapa harus kita pisahkan ketika kita menyebutkan kalimah la ilaha illallah harus mengingat lagi apa? Sedangkan Abah ada di dalam la ilaha. Ini yang paling harus dijelaskan. Karena ketika kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, itu sudah otomatis kita mengucapkan lisan kita kalimah la ilaha illallah di dalam hati zikir kepada Allah. Di dalamnya sudah ada siapa? Apakah kita mau dipisahkan lagi? Ketika kita sholat di dalam rukun Islam, di dalam rukun sholat paling sempurna di dalam sholat, bisa menyempurnakan di dalam ibadah, bisa menyempurnakan di dalam sholat apa? Ketika hatinya zikir, ketika hatinya ingat kepada Allah Subhanahu. Kenapa harus mengingat lagi Abah? Sedangkan Abah sudah ada di dalamnya. Nah, di sini. Iwan awal terikah kalian naksabadiyah maksudnya. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, hati kita sudah berdetak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis di dalamnya ada siapa? Tidak perlu disebutkan Abahnya, tapi sudah ada di dalam la ilaha, sudah bersama dengan la ilaha. Itu tidak usah dipisahkan. Maka kata pangarsa Abah zaman 2019 tidak salah di Bandung, ada yang menyebutkan di hati ini bukan ini, tapi menyebutkan nama Abah. Kata Abah apa? Salah, oi. Biarkan itu mas zikir saja di dalam hati. Sesungguhnya sudah ada Abahnya, tidak usah sebutkan. Kita sekarang udah di dalam zikir kalimah la ilaha illallah langsung mengingat Abah. Berarti Abah dipisahkan dengan la ilaha. Berarti perbuatan apa kita kepada Abah? Seujon. Kita yakinkan apa buktinya? Tuhan Syekh Abdul Qadir Jene kada sirah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyebut namaku maka sebenarnya sama saja menyebut nama. Ketika kita menyebut kalimah la ilaha illallah sama saja kita menyebut nama guru. Itu sebaliknya, bukan dipisahkan, bukan dibedakan, bukan dipisahkan dan sekat bersama. Kata pangarsa apa? Maka kata pangarsa apa? Jauh bukan kilometer, dekat bukan milimeter. Apa artinya? Sudah bersama. Maka ada ikhwan akhwat thariqah qadiriyah naksabandiyah Muhammad Sulaiman Narasa lagi ngelamun di rumah bikin status, Abah kangen. Sudah ketahuan kabluk zikirna. Sudah ketahuan malas zikirnya. Karena kalau orang yang senantiasa zikir, senantiasa ibadah, apa? Di dalam zikir bersama dengan gurunya, di dalam ibadah bersama dengan gurunya, di dalam bekerja, dalam hatinya ingat kepada Allah, ada seorang gurunya di situ. Apakah yang kangen itu jauh apa dekat? Jauh. Berarti kalau kita merasa kangen kepada sahabat, berarti jauh di dalam zikirnya, jauh di dalam ibadahnya, jauh di dalam hatinya ingat kepada Allah Subhanahu. Itu suatu buktinya. Ada kalarangan ayeuna. Ada yang kangen ke Abah? Kalau ada yang kangen sekarang ke pangarsa Abah, berarti sholat tadi itu milu zikir. Alhamdulillah. Syukuran mereka jadi.
Maka di dalam bulan ini adalah zikrullah. Ketika kita kangen ke pengersa Abah, kita mah tidak punya uang, tidak punya kendaraan ke sana ke sini, caranya seperti apa? Di dalam tadi, yakinkan di dalam kalimat la ilaha illallah ada guru kita bersama dengan kita. Maka saya ke Ikhwan Awal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahasiswa sering bertanya, ada yang tahu sekarang pengersa Abah ada di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu sekarang pengersa Abah ada di mana? Oh, yang tahu berdiri. Saya kasih hadiah. Ayo, ada yang tahu sekarang pengersa Abah ada di mana? Hah? Di mana? Di sini di mana? Ayo, saya kasih hadiah. Sekarang pengersa Abah ada di mana? Hah? Ada di mana? Bersama kita di mana? Ini baju ada di badan saya. Ini bersama baju dengan saya. Abah ada di mana? Ada di dalam la ilaha illallah. Yakin tidak ketika kita zikir ada Abah? Ketika hati kita ingat ada Abah, ditanya ya hati zikir ke Allah, ditanya Abah ada di mana? Intinya di sini ketika kita menjadikan murid yang sesungguhnya murid seorang mursyid, maka pengersa Abah apa bisa tahu kita di mana? Kita lagi males ibadahnya, Abah tahu. Kita tidak zikir, Abah tahu. Kita lagi tidur, Abah tahu. Karena apa? Karena sudah diisi di dalam diri kita kalimat illallah bersama dengan gurunya, bersama dengan ruhnya. Makanya orang TKN mah mau malas, mau nggak tahu udah ketahuan. Makanya kita sendiri suka datang ke pengersa Abah, serta Abah ngomong, asal ya, bener tak? Suka seperti itu kan? Padahal saya belum ngomong, tapi Abah sudah tahu. Kenapa? Ya karena kita sudah bersama dengan guru kita di dalam kalimat la ilaha illallah. Itu. Jika Haji Edo teh mah dipisahkeun dina kitu kontrakanana. Maka di dalam zikir kalimat la ilaha illallah di dalam bulan ini kita kaji di dalam zikirnya. Ketika kita menyebutkan kalimat la ilaha illallah, kita senantiasa adanya Allah dan adanya guru kita yang senantiasa mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana kita sedangkan kita harus kepada pengersa Abah, caranya seperti apa? Menghidupkan ketika zikir yang disebutkan tawajuh, sebutkan robitoh, sebutkan lagi apa? Ketika robitoh kita seperti apa robitoh? Kita robitoh kepada pengersa Abah, maka pengersa Abah kalau mengajarkan robitoh kita apa? Tunduk kan? Tunduk kepala kita, lipatkan lidah, jamban mata, tarik nafas, tekuk ke arah kiri, detakkan jantung kita. Gitu kan? Kita mau ke siapa robitohnya? Ke pengersa Abah, sebutkan namanya. Ila hadrati Syafi'i Ajal Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghawar Satu Masyhur Qada Silasilah. Jangan pakai Al-Fatihah, langsung lep. Ngomong di situ apa? Itu namanya robito. Itu namanya robito. Pengersa Abah setiap nunduk suka apa? Abah hari kita langsung hop mana yuk. Karena kita tidak tahu Abah ada di mana, Abah bersama siapa, dan Abah ada di dalam apa. Makanya dibuka di dalam bulan ini yang paling pertama adalah dibuka zikir oleh pengersa Abah. Nah, di dalam zikir itu ada siapa? Kita harus tahu. Dalam zikir kepada siapa? Kita harus tahu. Bukan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, tapi kita tidak tahu tujuannya. Tapi kita tahu siapa di dalam la ilaha illallah yang sudah bersama dengan kita. Maka ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakinkan guru kita bersama, ada di dalam itu. Kita ikut bersama dengan guru kita masuk ke dalam la ilaha illallah. Ini yang paling penting di dalam
Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Majlis. Maka bedanya thariqah itu di dalam Suryalaya TKN adalah zikirnya. Yang diperdebatkan oleh orang umum adalah zikirnya. Maka spesialnya orang thariqah itu adalah mengolah zikirnya. Mengolah zikir kalimat la ilaha illallah. Kita mau pengen barokahnya, pengen karomahnya, pengen keberkahannya, pengen kemuliaannya. Apa yang terjadi? Zikirnya ditinggalkan. Apa? Sayang. Sedangkan pengarsa Abah sudah menyebutkan karomah ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Majlis Sinarasa. Apa karomahnya? Talqin zikir. Jadi kalau orang yang sudah mendapatkan talqin zikir, mengucapkan kalimat la ilaha itu sedang mengolah di dalam karomahnya, mengolah di dalam keberkahannya, mengolah di dalam kemuliaannya. Jadi bukan hanya bring kan dia jikin lawuhan. Maaf 1000 maaf. Manakib datang zikir nanti manakib heueuh. Da begitu anggo salat, gitu lah. Justru ini kesempatan kita ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lebih dari 40 orang ketika kita di dalam hati ingat kepada Allah, lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam keinginan kita ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan karomah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabul orang itu. Itu. Maka pengarsa Abah setiap apa? Zikir karomahnya, zikir berkahnya, zikir kemuliaannya. Maka ketika kita ada manakib, bukan manakib yang dikejarnya, zikirnya, karena ada di dalam zikir karomahnya. Maaf 1000 maaf. Makanya TKN Suryalaya Sinarasa setiap manakib itu yang paling digencarkan apa? Karena zikirnya, zikir yang paling penuh tantangan. Zikir banyak musuhnya. Kenapa? Setiap perkara yang dibenci, setiap perkara yang dihujat, setiap perkara yang menjadikan kejelekan, bahwa itu sebenarnya bagus. Itu. Manakib doang mantainya, benar? Tidak ada. Tapi kalau ketika zikirnya, nah disinilah dicoba kesabaran kita untuk mendapatkan karomah. Dicoba ketenangan kita untuk mendapatkan berkah. Dicoba ketenangan kita untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam zikir tantangan kita. Kalau kita ingin hidup mulia, ingin hidup berkah, ingin hidup karomah, ingin hidup nikmat, ingin hidup bahagia, apa? Zikir. Kata pengarsa apa? Saya dari tahun 2013 pengarsa Abah, telinga saya tidak pernah bosan mendengarkan pengarsa Abah. Datang orang ini, Abah saya pengen kaya, kata Abah zikir. Abah saya pengen punya ini, zikir. Abah saya ini, zikir. Semua dijawab oleh pengarsa Abah. Urusan di dunia wal akhirah, zikir. Itu ternyata benar, orang-orang pada nggak sanggup zikir teh. Pertama ditalkin zikir di Imam Fuad Arik, la ilaha illallah, sebut zikir ganding-ganding itu itu lain. Itu apa? Sedang menggosok dosa-dosa kita. Sedang apa? Membersihkan dosa-dosa kita. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika di masjid zikir kalimat la ilaha illallah disebut orang gila. Rasulullah ketika zikir la ilaha illallah, mengumandangkan setiap sholat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa? Tuh, lihat Muhammad gila sampai teriak-teriak. Makanya kalau kita zikir disebut gila berarti sedang apa? Sedang membersihkan dosa-dosa kita. Ulang aja kan pakai mic. Di rumah pakai salon aktif, beledak. Allahu Akbar. Ini karomah yang paling mulia oleh pengarsa Abah. Apa? Zikir. Tidak ada lagi. Di dalam kesempurnaan hidup, di dalam kesempurnaan ibadah, di dalam kesempurnaan rumah tangga, di dalam kesempurnaan berteman, di dalam kesempurnaan beribadah yang lainnya, hanya yang bisa menyempurnakan illa bizikri la ilaha illallah.
pegang karomah itu, pegang kemuliaan itu, pegang barokah itu dengan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini karomah yang paling dahsyat. Kalau kita belum bisa digesek oleh orang lain karena kita zikir langsung eureun zikirna, berarti naon? Kalah. Orang ngomong zikir belum manaki we humpul. Aya nu kitu eta teh. Saya mau sholat saja zikirnya enggak senang. Ada yang kayak gitu. Ada. Apa? Berarti kalah. Sedangkan orang kalah tidak dapat apa? Mendingan jadi pemain tinju, eleh dia menang. Terus. Jadi di dalam tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Madsulaisina rasa. Ini adalah apa? Zikir. Kalau orang yang tidak tahu, sharing oleh kita tabayun, berbicara dengan baik. Bukan hanya menyebut gading oke. Kita dibentak karena zikir, kita dihujat karena zikir, kita dijauhkan karena zikir. Kita jangan menghujat dan jangan menyindir, jangan apa-apa, kerjakan terus. La ilaha illallah. Tarik teuing zikirna gadengeun bangauna leutik deui. Itu saja. Kecilin lagi zikirnya. Gandeng keneh wae, leutik deui lo penting mah kadenge kurang. Berpengaruh apa? Maka di dalam tahun sudur bukan terdengar oleh telinga orang lain, terdengar oleh diri kita. Maka disebutkan zikir isbat dan zikir nafsi. Buat siapa itu? Bukan buat yang dengar, buat kita. Maka kemarin dijelaskan oleh pengersa Abah Manaki bulan kemarin, apa zikirnya? Lihat pengersa Abah, berisik tidak zikirnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak tidak? Enak kalau zikirnya gitu. Kita mau baru ditalkin langsung masuk ke riok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, kedengaran sama orang lain bukan mengucapkan kalimat la ilaha illallah apa? Kekok. Wah, tukang balon. Subhanallah. Ditartir. Nah, di sini isbat dan nafsi itu diolah oleh diri kita, bukan untuk terdengar oleh orang lain. Apa orang lain bisa tertarik meminta zikir kita? Kehidupan kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan, senantiasa mendapatkan kenikmatan, di dalam rumah tangga menjadi kerukunan. Itu orang yang tertarik kepada kita. Kita mah zikirnya tarik kencang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo rokok mentak keneh ka batur. Cek batur teh, sia mah ahli zikir teh udut mentak keneh. Disebut naon? Siapa sana ahli zikir teh pasti awakna ngamajikan, nurutkeun anak kumaha atuh. Zikir teh mangga teh kuatari la ilaha illallah, la ilaha itu ngamajikan apa udah ngawek cenah. Sieun cina mah zikir tapi pasti aja ngamajikan tuh kitu. Nisok nafsi kurang zikir la ilaha illallah olah kurang biar terdengar oleh latifah kita yang 7 di dalam diri kita. Zikir teh bukan punten di dalam tahun sudur, bukan hanya zikir kalimat la ilaha illallah terdengar oleh orang lain, tapi terdengar oleh diri kita, terlihat oleh diri kita, terasa oleh diri kita di dalam zikir. Maaf, 1000 maaf. Saya punya penyakit di dada, kemarin tabrakan di Bandung. Ini sakit, suruh dokter suruh dioperasi. Karena pembengkakan di dalam iga saya terbentur oleh pinggiran jalan. Sama dokter suruh dioperasi. Tapi apa? Saya yakin, saya punya guru, saya punya obat yang paling mujarab dari guru saya. Apa? La ilaha illallah. Apa ketika zikir? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasakan ini yang saya sakit, rasakan dengan zikir. Apa yang terjadi? Saya berobat lagi ke dokter. Dokter ngomong, udah dioperasi di mana? Katanya, kok ini nggak ada penyakitnya. Ketika kita sombong di dalam diri kita, zikir la ilaha illallah. Rasakan kesombongan ini biar hancur oleh kalimat yang suci, oleh kalimat yang dahsyat, oleh kalimat yang meleburkan di dalam segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir kita. Bukan hanya zikir pengen ketahuan sama orang lain. Yang tadi contohnya zikirnya ketahuan sama orang lain, berisik, terdengar kemana-mana. Pas puing, komentar, cepat. Ya Allah. Apa coba contohnya? Lihat pengerasa apa? Subhanallah.
Pengeresabah. Sudah tahu kisahnya pengeresabah, walaupun pengeresabah seorang kiai besar, kiai terkenal. Apa pengeresabah? Karena mengolah di dalam dirinya, tidak pernah meminta kepada orang lain. Apa yang terjadi? Sampai anaknya dan istrinya tidak makan. Kenapa? Karena sedang mengolah, digoda oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, nak itu suara Allah kan. Sanggup mual maneh kamu ku kami teu diberi rezeki arek zikir keneh ka kami. Itu ditantang anaknya. Sok saya teu diberi duit, teu diberi nanaon, teu dahar anak pemajikan arek zikir mual maneh ka urang gitu. Tapi pangersabah apa? Dilakukan senantiasa ketika tidak punya, ketika punya, ketika susah, ketika senang, ketika apapun keadaan pangersabah, senantiasa zikir nafsi dan isbatnya disebutkan kalimat la ilaha illallah. Apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang akan datang. Urang mah tudaannya ngomong Kang Andri tahu mah. Kamu dagangna teu laku teh gobrowokan zikirna teh. Tuntungan nu dagang teh sieun, sia eta dagang teh gobrowokan. Coba Allah. Sesuaikan dengan kita yang sudah diberikan oleh pengeresabah. Terdengar zikir itu terdengar, maka disebutkan zikir jahar. Zikir jahar keras itu bukan suaranya, tapi keras merasakan di dalam kalimat la ilaha illallah. Zikir bukan tidak ada latifah telinga, tidak ada. Coba baca di dalam gaul sudur ayat, latifah telinga ada? Tidak ada. Apa latifah? Zikir. Tuh, akhfa, syir, qalbu. Ini 7 latifah ada di dalam diri kita, bukan terdengar oleh telinga orang lain. Olah oleh kita. Ketika kita di sini tentang urusan dunia ditantang, dikasih susah, pengen anu tidak pernah terkabul. Nah, di sini keraskan. La ilaha illallah. Ya Allah, yakinkan bahwa aku ingin ini semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah yang memberikan. Itu mengolah. Lagi ada sakit di dalam diri kita, berarti ada di dalam sir kita. Cocokkan kesakitan kita, penyakit kita di situ ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pusatkan ke sini, olah di dalam diri kita. La ilaha illallah. Ya Allah, saya diberikan penyakit, siapa tahu di dalam diri saya ada kesombongan di dalam latifah sir, ya Allah. Kesombongan ini hancurkan ya Allah untuk menyembuhkan penyakit saya. Itu zikir la ilaha illallah. Mantak naon? Zikir la ilaha illallah ketika zaman Surya layak pangersabah anom. Apa? Zikirnya tidak bisa setelah zikir ngobrol. Sing halulang ngejalalikir teh arici terarieu. Kenapa? Karena merasakan di dalam dirinya penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan. Melihat guru itu malu. Zaman Surya layak. Abah anom dat jalan teh malu, nggak pada sekarang aduh subhanallah. Abah keluar, buat ngagaruduk di kafe. Ya Allah ya Karim. Di sini kenapa kita tidak diatur? Namun orang zikirna la ilaha illallah maghrib bisa dipangersabah. Sok pake jalankan ke urang dina nafsihna dina diri urang kalimah la ilaha illallah. Prostek dina diri urang subhanallah geus zikir teh boro-boro hayang celah menjeng Abah ningali beungeut teh era. Malu melihat muka Abah teh malu. Kenapa malu? Karena saking berterima kasihnya kepada pengersabah. Ini pengen megang tangannya saja gemetar kita itu kalau sudah zikirnya benar di dalam kalimah la ilaha illallah. Kenapa? Di sini sifat semua latifah yang 7 itu sifat. Sifat yang kita buang, sifat yang kita tetapkan, sifat yang kita jalankan menjadi akhlakul karimah kepada guru. Dia masa selaman yang guru kuat sering sikut Allah di mana ada kurang. Sing kuring mah sering kasikut, nah kan kuring malah mengurus buduk itu sering mah rasa salaman yang apa? Aja teh ngerido olah cek teh puasa salaman. Karena saya liwat pansana saya salaman saya liwat kuat disikut, ulah sok miulan. Cek saya rek liwat ini salaman cek. Karena apa? Karena zikirnya tidak diolah. Bulan ini, maka bulan ini disebutkan bulan haji. Itu kan? Maksudnya kan apa? Bulan yang suci. Dzulhijjah. Maka diawalkan dengan pengeresabah mengolah zikir. Mengolah zikir.
Zikir yang mana? Zikir yang ada di dalam diri kita, diawali dengan pintu gerbang yang suci, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di situ. So, kamu orang zikirnya benar, kalau kita zikirnya benar, subhanallah. Ketemu dengan Abah itu ada kebahagiaan yang sangat dahsyat. Ada kebahagiaan yang paling terdekat dengan pengarsa Abah. Walaupun kita jauh terlihat, Abah bayangannya saja lewat, kita sudah senangnya subhanallah mendapatkan surga Allah. Kenapa? Kita sudah memprospek di dalam diri kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini. So, kita rapi belajar. Khususnya di sini di Huda Jalu. Kalau ke pengersa apa? Orang rame, sabar saja. Kenapa? Karena pengersa apa? Orang yang antri makan dengan kesabaran, sesungguhnya orang itu yang mendapatkan karomah dan barokah dari ahli silsilah. Siapa itu yang ngomong? Pengersa Bahanom. Siapa? Ke Bahawas. Abawas zaman di Surya Laya oke selamat dan pangpadurina. Wakil talkin saja aing wakil talkin langsung ya selamat kamu itu. Abawas manaon? Binu tangga. Can beres, can asup. Kenapa? Saking malunya kepada gurunya. Ayo urang mah gila dia Abah senior we. Asup. Abah mau saun kawin gitu we. Di mana ada kurang nalika zikir kalimat la ilaha illallah. Prospek di dalam diri orang naon? Apa ngerasa apa mengucapkan kalimat talqin zikir di dalam hati, ingat kepada Allah, mengucapkan yang satu apa untuk memperbaiki akhlak kita. Kalau kita sudah baik kepada guru kita, insya Allah kepada siapapun kita akan baik. Mau sombong. Sama orang prestiki di diri orang mengucapkan kalimat yang suci akan mensucikan kekotoran di dalam diri kita, akan menjadi orang yang baik, akan menjadi orang yang berguna, akan menjadi orang yang bersahaja kepada siapapun. Oh, saya tambahin tariko itu di baturan, nah itu. Kenapa? Karena zikirnya tidak memproteksi di dalam dirinya. Subhanallah, zikir la ilaha illallah, namun kurang diproteksi. Urang ka pamajikan kuduna kieu seur pangrasa Abah kumaha. Seur pangrasa lamun urang nu ditalkin lamun dibaca dina Mitaul Sudur tentang seorang lelaki yang sudah mendapatkan talqin zikir kesempurnaan di dalam zikir la ilaha illallah. Nyusul ge ulah ku pamajikan. Aya di dieu nyusul ku pamajikan keneh. Oke. Nyusul teh kudu ku salakina. Nyangu oge ku sakabehna pagawean imah ku kan hiji pamajikan teh makmum gitu. Kudu daek dititah. Nyangu. Oh. Kita nyeuseul. Geus bunga kita di jero nya. Asing sepatu nyeuseul. Itu di dalam Mitaul Sudur sudah jelas orang yang mendapatkan talqin zikir akhlaknya sudah bagus kepada istri, kepada orang tua, kepada siapapun harus benar-benar akhlakul karimah yang mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan sebagian ulama menyebutkan syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa di sini, di muka bumi ini, di dunia ini, ketika kita mendapatkan syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi, apa syafaatnya? Talqin zikir. Berarti lamun orang menangkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut talqin zikir. Berarti orang menangkan naon? Menangkan kesempurnaan di dalam akhlakul karimah. Enak orang gitu. Maka kesempurnaan di dalam akhlak zikir kalian yang saukur gandeng nahungkul. Kosing kuring zikir mokot gandeng pakai toa. Angger we, budut menta. Kan alhamdulillah orang ini masuk haritan itu dipeta gesok malere. Alhamdulillah. Kumaha jeung doa mah? Gitu. Oh, amplop teh rokona we sabatang. Alhamdulillah. Jadi prospek di dalam zikir la ilaha illallah. Paling nikmat di dalam zikir musyahadah dengan la ilaha illallah, bermusyahadah dengan guru kita apa ketika amaliyah malam. Ya Allah, kurang di dalam hati saya masih kene bedagong, masih kene banyak salah sama istri, sama anak, sama orang tua, sama teman-teman saya. Ya Allah, ketika zikir musyahadah dengan la ilaha illallah, bermusyahadah dengan guru kita mengucapkan kalimat la ilaha di dalam amaliyah malam, apa besoknya bangun tidur akan ada perubahan. Kata siapa? Kata pangarsa Bahaus.
Kiai, lamun kiai lo kene salah hirupna salat penting rajinan supaya isuk na leungit eta nu sifat goreng. Da urang mah zikir mah gadae ketol manakim ketol pas salat penting mah eueuh. Pas di absen teh naon kerek deui. Ini kata pengarsa. Makanya orang yang senantiasa di dalam amaliyah malam mendapatkan perubahan. Tadina menang rezekina 20.000 lamun disalatkeun malam zikir ka Allah, ya Allah abdi syukuran ieu duit 20.000 dicipoe kamari, mudah-mudahan Gusti syukur abdi bakal ditambahan ku Gusti isukan ditambahan di 30.000. Tambahan terus ku ibadah. Ku ibadah pangarsa abah kuat ngomongkeun kieu lamun maneh eueuh ibadahan tong-tong dibere rezeki ku Allah Subhanahu wa taala, tong-tong dijadikeun berkah ku Allah Subhanahu wa taala nu aya ge ludes. Kitu. Yang terludes kumaha tuh da urang yang utang ku zikirna ge loba. Komalon magrib 3, isya 3, lohor 3, subuh 3, hutangna bisa baraha. Cek Allah teh Aisyah minta berkah ka aing hutang sia zikir ka ieu caluna setore mah sabulan sakali. Uing maka jadi muga hutangkan naon ka tukang baju nu sapoe 1.000. Yen teh kitu wae lamun teu bayar oge teu naon. Tahun zikir masih pada Allah hutang ka Allah, orang mau hutang ka Allah loba kena pamentaan loba, cik Allah teh Aisyah mau hutang ka aing loba, zikir loba. Aduh ya Allah. Tadi dia orang prospek dina diri orang. Kedah kumaha hirup urang menangkan kenikmatan di Allah Subhanahu wa taala. Amun urang nalika zikir dibere cobaan, amun urang dibere musibah, amun urang dibere kekurangan, dibere sagala perkara anu jadi mengaberatkeun urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, ulah jadi pikiran eta teh keur kiparat dosa urang nu salama ieu urang poho ka Allah. Sing kuring ka pangarsa Abah subhanallah, da kuring mah jelema teu bener. Jelema di jalan atuh ieu hadiaskeun ka pasantren. Nalika bener tobat ka Allah Subhanahu wa taala lewat pangarsa Abah Gusti abdi tobat hirup teh bener hayang bener hirup teh. Tangtanganna ge subhanallah. Tapi lamun kurang tangtangan eta teu dijadikeun ku urang permasalahan, teu dijadikeun berat kana ibadahnya, jadikeun semangat ibadah urang ka Allah. Abdi digawe dieureunkeun duit teu boga pamajikan dek. Ka mana pamajikan? Rek ka mall teu boga duit. Eta ge tangtangan pikeun urang. Tapi naon sabaran kurang ikhlasin terus ibadah ke Allah, terus zikir, terus musyahadah, terus amaliyah kurang digawekeun subhanallah bakal diangkat lebih mulia alabatan batur. Anu bisa ngangkat derajat urang teh kumaha amalan urang dina ibadah ka Allah. Moal bisa loba duit, urang bakal diangkat derajatna loba anu loba duit miliaran diangkat henteu digejrotkeun ku Allah Subhanahu wa taala dalam korupsi. Terus urang mah hayang mulia ku Allah Subhanahu wa taala, hayang ditaikeun derajat ku Allah Subhanahu wa taala, lain ditingali beungharna, lain ditingali loba duitna, tapi mutlak kurang iwal ibadah ka Allah Subhanahu mulia na di dunia jeung bakal mulia di akhirat. Mulia ku loba duit mah gampang. Ngasau di dunia sia nu loba duit bagus. Tapi kan belum tentu di akhirat Orang mengucapkan kalimat yang mulia, mengamalkan amaliyah yang mulia, mempunyai guru yang mulia, maka akan senantiasa dimuliakan di dunia dan di akhirat nanti bersama dengan ahli silsilah thariqah kadiriah naqsabandiyah mansuraiyah. Pelajaran bikin orang nalika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, poin paling pertama, jangan dipisahkan, ingat kepada pangarsa Abah, yakinkan di dalam kalimat la ilaha illallah sudah ada guru kita, di dalam ingat hati kita kepada Allah sudah ada guru kita, jangan dipisahkan lagi, jangan dibeda-bedakan lagi. Orang sholat gurunya harus ke Abah salah ledar nu kitu mah tah geus tong didenge. Komo urang langsung rek sholat ngabayekeun heula Abah, arek zikir ngabayekeun heula Abah, eta teh jelema geus keder, geus dumuk mah dina kitab Miftahus Sudur. Guru kita bersama dengan la ilaha illallah, guru kita sudah ada di dalam la ilaha illallah, guru kita bersama dengan la ilaha illallah. Maka ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakinkan oleh hukum dunia, ainul yakin, ainul yakin, hakul yakin, semuanya ada di dalam la ilaha illallah. Semoga kita ikhwan awal thariqah qadiriyah naqsabandiyah majelis rasa senantiasa di dalam zikir, di dalam ibadahnya, di dalam amaliyahnya bersama dengan guru kita, diusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iya kalau berwajib mustahil ini suratul dan suratul jina antara bin alaihi wasallam. Amin ya Allah. Segitu mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi.
khususnya untuk Iwan Allah Tariqah Khadijah Naqsabandiyah Majelis Narasa, senantiasa kita ngamalkan, amankan, dan senantiasa melestarikan ajaran Tariqah Khadijah Naqsabandiyah Majelis Narasa untuk senantiasa menjadikan kita di dalam mulia dunia dan akhirat. Segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil karim